Om Swastiastu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Daniel Halim, saya merupakan seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana angkatan 2020, di mana pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai cara penanganan kelahiran anak babi, di mana dosen pengampunya sendiri adalah Profesor Dr. Hewan Inengah Kertabesung MSI. Nah, sekarang kita membahas apa saja sih yang perlu dipersiapkan. Nah, segera setelah calon induk itu dikawinkan secara tepat, maka perlu dilakukan pengecekan setiap 20 hingga 20 hari selama 2 kali berturut-turut untuk memastikan kebuncingan sudah terjadi, yaitu tidak memperlihatkan tanda-tanda estrus atau birahi. Hari kebuncingan dihitung saat babi dikawinkan dan hari partus 115 hari kemudian atau masa kebuncingan. Bila setelah dikawinkan masih ada tanda-tanda estrus, berarti kemungkinan kebuncingan tersebut belum terjadi dan induk harus dikawinkan ulang. Sampai tanda estrus tersebut tidak nampak setelah kawin ulang, maka tanggal kawin ulang tersebut ditetapkan sebagai hari awal kebuntingan dan partus ditetapkan 115 hari berikutnya. Kemudian jika keadaan memungkinkan, setelah babi dara atau induk positif bunting, maka pemeliharaannya harus terpisah dari induk kering atau babi dara lainnya, yaitu pada kandang khusus induk bunting. Kenapa demikian? Karena hal ini dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, seperti perkelahian dan sebagainya, yang dapat mempengaruhi janin yang ada di dalam induk yang bunting. Sampai 2,5 bulan pertama tidak ada hal-hal yang istimewa atau hal yang spesifik yang perlu dilakukan dalam menangani induk bunting awal. Makanan tetap diberi dalam jumlah biasa pada umumnya sekitar 2,5 kg per ekor setiap 1 hari. Sekarang kita masuk ke pemeliharaan akhir kebuntingan, di mana sebulan sebelum tanggal penetapan kelahiran disebut sebagai masa kebuntingan akhir. Nah, jika memungkinkan, persiapkanlah kandang yang khusus untuk partus. Pada akhir kebuntingan ini, induk tidak dicampur dengan induk kering atau yang lainnya, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kandang itu harus cukup ruangan untuk induk berjalan-jalan guna memperlancar peredaran darah saat proses kelahiran. Nah, yang pastinya induk dan kandang yang ditempatinya harus selalu bersih. Seminggu sebelum partus, induk diperkenalkan dengan kandang beranak. Maaf. Hal ini perlu untuk induk beradaptasi dengan lingkungan kandang yang baru. Sebelum dimasuki induk untuk beranak, tentunya kandang didesinfeksi dan induk juga dimandikan, yakni dibersihkan dengan sabun atau air hangat. Intinya itu adalah tetap menjaga kebersihan dari kandang induk yang akan melahirkan. Tentu itu adalah hal yang sangat penting. Sekarang kita masuk ke proses beranak, di mana tanda-tanda induk akan memasuki periode partus itu setelah gangguan bergerak teratasi, induk mulai terlihat duduk dan mencoba membuat sarang untuk persiapan partus meskipun tidak tersedia material baginya. Jadi salah satu tanda-tandanya itu induk itu akan mencoba untuk membuat tempat yang cukup untuk dia melahirkan. Selanjutnya biasanya peternak akan mengarahkan induk babi ke kandang tempat beranak. Gejala lainnya itu adalah suhu tubuhnya meningkat dan mulai terlihat tanda kesakitan. Kontraksi otot datang cepat dan terlihat mulai ganas karena tentunya babi akan merasa sakit ketika hendak akan melahirkan. Setelah mengalami kelelahan berapa jam, induk yang berumur tua biasanya dapat mengatur kondisi otot yang baik sebelum proses partus. Gejala lainnya
itu ambing mengeras, air susu keluar kurang lebih 12 jam sebelum induk melahirkan. Dan yang pasti, babi melahirkan selalu dalam keadaan berbaring. Nah, sekarang kita akan masuk ke penanganan anak babi setelah dilahirkan. Yang pastinya langkah pertama itu adalah membersihkan tubuh anak babi. Segera setelah anak babi dilahirkan, kita harus melepaskan lapisan tipis yang membungkus tubuhnya dengan selai kain kering. Dengan demikian, anak babi menjadi kering dan mencegahnya dari kering-keringan. Lepaskan sesegera mungkin setiap cairan atau lendir yang mengganggu lubang hidung dan mulut. Apabila babi tidak dapat bernafas secara bebas, pegang kedua kaki belakang dengan kepala ke bawah dan ayunkan perlahan-lahan untuk mempercepat pelepasan cairan dari lubang hidung. Juga dengan mengurut pelan-pelan pada bagian dadanya dan menghisap keluar cairan dari lubang hidung agar dapat merangsang pernapasan. Yang pasti sudah diketahui sendiri, tujuan untuk membersihkan hidung dan mulutnya itu adalah untuk memperlancar pernapasan dari anak babi tersebut. Kemudian kita akan masuk ke tahapan memotong gigi. Sedikit penjelasan, anak babi lahir dengan 4 pasang gigi atau 8 gigi tajam. 2 pasang pada tiap rahang disebut gigi hitam, gigi jarum, atau gigi serigala. Meskipun gigi tersebut cukup penting pada anak babi, namun gigi tersebut harus dipotong karena lebih banyak menimbulkan kerugiannya bagi peternak. Alasan mengapa dilakukannya pemotongan gigi itu adalah gigi sangat efektif menyebabkan luka pada ambing induk dan mengakibatkan induk menolak untuk menyusui anak-anaknya. Kemudian lagi kerugiannya apabila anak babi berkelahi untuk merebut satu puting susu atau bermain dengan sesamanya. Kadang tanpa sengaja, gigi dapat menyebabkan luka pada bagian tubuh, di mana luka tersebut dapat merupakan jalan masuknya penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri. Salah satu tujuan dari peternak babi adalah memaksimalkan anak babi dapat hidup. Pemotongan gigi harus tidak menghasilkan gigi yang hancur di bawah garis gusi dan harus dilakukan secara higienis dan steril agar bersih. Pemotongan gigi biasanya dilakukan oleh satu atau 2 orang sebagai berikut. Yang pertama itu, pegang kuat anak babi dengan 1 tangan, di mana 3 jari menahan rahang dan ibu jari menekan dari belakang leher dengan arah berlawanan. Kemudian, masukkan jari telunjuk pada satu sisi dari mulut, persis di belakang gigi jarum, mendekati ujung lidah. Dalam arti meraba bagian yang tajam. Kemudian dengan alat pemotong gigi atau alat pemotong kuku biasa, potong gigi di atas gusi. Penting untuk menghindari pemotongan gigi sampai dasarnya. Jangan membuat sudut yang tajam atau bergerigi yang dapat menyebabkan luka pada gusi dan lidah. Kemudian itu adalah memotong ekor. Mengapa ekor harus dipotong? Nah, menggigit ekor itu adalah suatu masalah yang sering terjadi hampir di semua peternakan babi. Maka secara rutin dilakukan pemotongan ekor anak babi baru lahir. Panjang ekor yang dipotong dapat dari ujung hingga pangkal ekor. Namun biasanya sih cukup untuk memotong 2/3 hingga 3/4 dari ekor. Pendarahan yang semakin sedikit terjadi apabila beberapa alat yang digunakan tumpul. Pada umumnya, perhatian khusus harus diberikan terhadap kesehatan dan kebersihan selama melakukan pemotongan ekor di usaha peternakan. Kemudian yang selanjutnya adalah mendapatkan kolostrum, di mana segera setelah pemotongan gigi, letakkan kembali anak babi bersama induknya agar anak babi dapat menyusu atau memperoleh air susu pertama dari kolostrum yang mengandung daya tahan tubuh yang tinggi. Penyerapan kolostrum adalah kritis untuk kehidupan anak babi yang baru lahir, sebagaimana fungsinya yang merupakan sumber utama kekebalan melawan penyakit pada masa awal kelahirannya. Kemudian hal yang perlu dicatat bahwa secara bertahap terjadi perubahan kolostrum menjadi air susu pada 2-3 hari periode transisi. Apabila ada anak babi yang lemah, harus diberikan kesempatan yang baik untuk menyusu dengan mengarahkan anak babi ke ambing induk.
Baik, sekarang kita akan masuk ke bagian pemeliharaan anak-anak babi yang baru lahir. Saya akan menjelaskan secara singkat, di mana 3 hari pertama hingga 10 hari setelah anak babi lahir itu merupakan masa yang kritis. Mengapa? Karena sebab anak babi sangat peka terhadap berbagai bahaya. Tanpa bulu-bulu yang cukup untuk melindungi tubuhnya, anak-anak babi sangat peka terhadap udara yang dingin. Kemungkinan terinjak atau terimpit oleh induk, atau kelaparan bila produksi susu jelek sehingga anak kekurangan gizi dan lemah. Perhatikan baik-baik anak-anak babi bila menjerit lapar. Perhatikan juga dan periksa puting susu atau ambing induknya. Bila terasa janggal, seperti suhunya yang sangat panas atau suhu ambing sangat dingin, segera panggil dokter hewan untuk dibedah karena ada kemungkinan terdapat kelainan. Solusi yang dapat ditawarkan adalah dengan memasang lampu penghangat pada kandang agar menjaga suhu anak babi tetap hangat dan usahakan juga untuk berikan suasana yang tenang di sekitar anak babi yang baru lahir. Tujuannya tak lain adalah mencegah babi dalam keadaan stres. Dan lalu pastinya untuk melakukan pengawasan yang ekstra terhadap bayi yang baru lahir supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang disebutkan sebelumnya. Baik, sekian penjelasan dari saya terkait dengan cara penanganan anak babi yang baru lahir. Jika ada kesalahan dalam bertutur kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan.